Halo. Halo Aurel. Lu nggak pakai nggak punya ini. Aurel apa Esther sih ini? Mirip ya? Makin hari makin mirip. Yakin ya ini Aurel ya? Apa Esther kecil? Ini juga Beatrice. Ini Beatrice apa Maria Linda sih ini? Halo Glory. Glory, belakangmu ada jendela. Kami melihatnya silau. Jendelanya tutup. Dia senyum-senyum. Ya, Lause. Iya, Lause. Mateo, kita cuma lihat putih-putihnya tembok sama rambut kamu. Nah, itu Mateo. Halo Mateo. Radit, jangan bengong Radit pagi-pagi. Udah sarapan belum? Halo Chloe. Gabriela. Udah, Lause. Udah, berapa banyak Ya, makannya? Hari ini makannya berapa banyak? Siapa yang sarapan sama Indomie? Ngaku. Itu makanan terlezat di dunia ya. Tuh, Lose Esther tuh senyum-senyum. Dia pasti tadi Indominya separohan sama adiknya. Makanya sama mukanya. Apa? Stacy tadi kamu sarapan pakai apa? Tadi aku makan telur. Nah, telurnya 3 apa 5? 1. 1. Aduh, kagak kenyang. Halo Jiko. itu. Halo Robertson. Baik, sekolah sehat ya. Yang 1. Jesslyn. Ini Enzo Jovan mana nih? Kameranya on dong. Ya nih kelas gede, ayo on. Kameranya yang gede on. mana? Felix, apa kabar Cici? Cici namanya Aurel ya? Aurelia juga ya? Aurelia. Cici mau panen? Tuh udah lewat. Enggak, kamu mau panen sayurnya? Halo, udah ya? Anna, Udah, Wildan, kita mau mulai ya. Jesslyn. Kita mau mulai. Selamat pagi semuanya. Kenzo mana nih Kenzo? Halo, Papa, Mama, dan teman-teman. Ini ada panduan untuk murid-murid sekolah minggu online. Diperhatikan baik-baik ya. Anak-anak harus dipersiapkan sungguh-sungguh sebelum ibadah. 2. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, siapkan Alkitab di samping ya. Yang keempat, Papa Mama, ayo ajak anak-anak berdoa dulu ya, supaya hatinya siap mendengar firman Tuhan. 5. Papa Mama dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Papa Mama dapat ikut ibadah baik secara onsite maupun online dengan hormat dan antusias. Keenam, tidak sambil main game, tidak tidur-tiduran, dan tidak sambil makan. 7. Papa, Mama boleh menanyakan apa yang sudah dipelajari anak-anak. 8. Silakan berikan penjelasan tambahan supaya anak-anak lebih mengerti. All the children of the world, red, brown, yellow, black, and white. Selamat pagi semuanya. Udah lama ya kita nggak dengerin itu tuh. Tadi tuh siapa namanya tuh? Siapa namanya? Sampai lupa itu boneka. Temennya Lause Esther. Joey. Joey. Ya, Joey kemana sekarang? Udah lama nggak kelihatan. Joey di karantina ya.
Kena isoman. Lama lah itu berapa bulan. Iya, isoman Joey beda. Benerin bibir. Miss Aili Kurusan. Kenapa sayang? Miss Aili Kurusan. Oh, makasih. Makasih. Oke, kita mau nyanyi. Kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita nyanyi lagu Hello, Hello. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Oke, apa kabar semuanya? Langsung berharap semuanya baik-baik ya. Oke, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Oke, kita hafalkan ayat tema sekolah minggu. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Oke, mari kita masuk di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada yang main-main ya, nggak ada yang pegang boneka, nggak ada yang pegang handphone, nggak ada yang pegang piring. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan masih memberikan kami tubuh yang sehat, kami boleh datang lagi ke rumah Tuhan, berbakti di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar tidak ada gangguan-gangguan di luar yang mengganggu kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami mau belajar
mengenal Tuhan sejak kecil, agar hingga dewasa nanti kami juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagu. Ini lagu anak-anak waktu Lau Sengaja di TK. Ini judulnya udah beda nih, ya. Ada yang tahu lagu apa? Aku tahu. Apa? Yang gunung-gunung itu bukan? Apa coba? Ayo main tebak-tebakan kuis nih. Aku tahu nadanya yang belakangnya. Coba nyanyi. Gunung. Hah? Yesus besertaku. Lagu apa tuh? Yang apa namanya itu? Daki-daki gunung. Daki-daki gunung yang Iya. Daki-daki gunung yang tinggi. Oke. Turun lembah yang dalam. Betul. Yuk siap kita nyanyi ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah Melintasi padang hingga membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Daki gunung yang tinggi. Turun melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke. Nanti lain kali kita main tebak-tebakan ya. Gak usah kasih liriknya. Coba kamu tebak itu lagunya apa. Kalau nggak tahu judulnya, kamu boleh nyanyiin. Ya, nanti ya. Kita main ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan puji-pujian dari teman kita. Jesus was
Oke, terima kasih Beatrice untuk puji-pujiannya. Biarkan ini semua untuk memuji nama Tuhan. Oke, ada pengumuman hari ini. Hari ini ada kurs sekolah minggu. Ini minggu ini mulai lagu baru. Yang mau mengikuti boleh ikut hari ini jam 12:30. Ya, jam 12:30 selesai sekolah minggu, kamu makan, nanti 12:30 kamu boleh langsung ikut join lagi untuk ikut kurs. Dibuka pendaftaran untuk yang mau ikut, ya, untuk memuji nama Tuhan. Kita mulai dari kita kecil sampai nanti dewasa, seperti Beatrice bisa nyanyi sendiri. Oke? Kedua, pengumuman kedua, selamat ulang tahun untuk Karen hari ini yang berulang tahun. Karen-nya kayaknya nggak kelihatan ya hari ini. Oke, untuk Rian yang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat-sehat, rajin ke sekolah minggu, jadi anak kebanggaan Tuhan, Papa dan Mama. Oke? Ya. Terus, absen. Tausen nggak akan lupa mengingatkan kamu untuk absen. Rajin-rajin ke sekolah minggu bukan cuma karena untuk dapat stiker. Ya, kamu boleh belajar firman Tuhan, kamu boleh mendengar firman Tuhan. Semakin kamu banyak mengenal Tuhan, semakin banyak kamu mendengar cerita-cerita tentang Tuhan, kamu boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan. Oke? Udah hari ini pengumumannya, Adapur udah ya. Yuk kita mau memberikan persembahan. Jangan lupa persembahan itu minta tolong sama orang tua kamu pakai barcode QRIS. Di belakang persembahan kamu jangan lupa pakai tambahan 21. Ya, itu kode untuk sekolah minggu 21. Ya, oke. Yuk kita mau nyanyikan lagu persembahan kita, Bawa Persembahanmu. Oke, Chloe. Salam ya untuk Karen ya. Tolong sampaikan selamat ulang tahun. Ya, kita online, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan aja salamnya ya. Ya. Makasih Chloe. Ya. Oke,
Kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kasih tadi, biar Tuhan yang menerimanya, berapapun yang kamu berikan, itu yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerimanya, Tuhan mau memakainya untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memberikan dengan kemampuan kami, dengan apa yang kami punya. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami mau mendengarkannya. Siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, ada satu lagu lagi yang kita mau nyanyikan, Rumahku Ada di Dalam Surga. Nanti juga ada teman kita yang akan menyanyikannya. Oke, kita juga nyanyi dulu ya, sama-sama ya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Oke. Oh, sepertinya yang Charlie nyanyi nggak masuk ya, Koko. Lu masih nggak mau cepat? Ya bentar nih. Tadi si Os kan udah share. Salah tadi mungkin. Tadi Os sudah share kan yang pertama tuh, Li, yang di depan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk ke breakout room untuk kelas TK Balita Pratama Madya Tunas. Ya, kita langsung di klip, jangan kabur. Oke? Yang kelas 1 masuk ke bedroom. Kelas 1 masuk Pratama. Oke. Kelas 1 TK 1 2 masuk Pratama, kelas 3 4 5 6 masuk Madya Tunas. Kelas 2 juga masuk TK Pratama. Iya, sayang. Kelas 2 juga masuk TK Pratama. Oke. Halo kelas 3, 4, 5, 6 ya di sini ya. Ada yang masih salah? Enggak lah ya. 3, 4, 5, 6. Ada yang kelas 8, ada yang kelas 2. Halo Lausa. Halo. Elani sakit kurusan dikit. Enggak, jempolnya doang yang kurusan. Kurus dikit. Halo, ini ada, ini Iyong udah ada. Udah Iyong udah dapat. Ya, kok dia nggak bilang ya, Elani sakit. Lebih kurus dia dikit. Wi, ini udah di kelas besar, Wi. Sakit. Nggak nanya. Ini nanti aja, Wi, kita ngomongnya di Japri, Wi. Iyong udah bisa, wifi-nya udah oke. Ya. Yuk kita akan nunggu Lause yang akan cerita, yaitu Lause Melinda.
Lalu Melinda belum masuk sini ya, Os? Sudah saya paksa, Ci. Sebentar. Sebentar, kita lagi mencari. Jangan-jangan salah masuk Lause Melindanya. Lause Melinda. Belum gabung ya. Belum ya, Os ya? Bentar. Saya Kayaknya putus. Iya, kayaknya putus ya. Udah masuk, udah masuk. Udah masuk, oke. Halo. Ya sudah, tadi terputus ya. Lause Melinda udah masuk. Welcome Lause Melinda. Tadi mental ya? Belum, bukan mental, belum masuk. Ini sekarang belum masuk. Sekarang udah, oke. Oke, udah semua masuk? Udah. Oh, nih. Kurang tinggi. Apanya kurang tinggi? Kurang. Ya, ya kebanyakan. Nah, posisinya diginin, Mel, kameranya ditidurin. Lu pakai laptop, pakai HP? Laptop. Oh, laptop. Oke, ketinggian. Yes, kebanyakan. Ya sudah cukup. Good. Ya. Yuk kita kita muting ya, biar langsung Melinda bisa cerita dengan suara kita bisa dengar dengan baik ya. Yuk kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul lagi meskipun melalui Zoom. Kami merindu untuk bisa bertemu dengan teman-teman, bisa sekolah minggu bersama-sama dan bersukacita di dalam Tuhan. Tapi Tuhan, kami juga bersyukur meskipun melalui Zoom, kami juga bisa bertemu teman-teman. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita Tuhan yang akan tolong kami, bagaimana kami juga boleh belajar dari Yusuf yang memaafkan kakak-kakaknya, dari Yusuf yang mau menuruti semua perintah Allah dan tidak merasakan kesedihan meskipun menimpa berbagai hal yang tidak menyenangkan. Biarlah kami boleh belajar akan hal itu karena Tuhan pasti menolong kami. Kami menyerahkan semua di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Halo Frisya. Enggak, Fris. Halo. Enggak, Ci. Jalan enggak, aja. Fris. Enggak, saya Fris. Enggak ya? Oke, saya enggak. lanjutkan ya. Lause Melinda emang jarang tampil nih di depan kamu ya. Karena Lause tugasnya absenin kamu. Meskipun Lause nggak pernah lihat dari tampilan kamu, tapi dari absen nih tahu nih si Anu jarang datang, si ini jarang datang ya. Jadi Lause kali ini untuk menggantikan Lause Margaret ya, kita berdoa ya. Lause Margaret tuh kena COVID. Jadi kita berdoa untuk Lause Margaret. Nanti selesai sekolah minggu kamu berdoa sehingga Lause Margaret boleh cepat sembuh dari COVID-nya. Minggu lalu kamu sudah mendengarkan cerita Yusuf ya, bagaimana Yusuf dicelakai oleh kakak-kakaknya. Kokoh, semuanya kokoh. Ya ada berapa tuh? Ada yang inget nggak? Kokohnya ada berapa? 11. Kokoh. Jadi kokohnya ada berapa? Ya, semuanya ada berapa? Yang inget nggak? Semuanya berapa? Ya. Berarti ada 10 bukan?
Betul, sama adiknya 1 ya. Nanti kita akan mendengarkan. Nah, sebelum langsung melanjutkan cerita, kita lihat sepintasan nih. Ada cerita tentang Yusuf ya. Meskipun dalam bahasa Inggris, tapi langsung bisa deh. Kamu bisa tahu deh ceritanya karena bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah. Ya bukan Inggris yang sastra. Jadi kamu bisa menyimak dengan baik, pasti bisa ngerti. Yuk, tolong Koko. Langsung Justin bantu untuk share. Jacob had a big family, 12 sons in all. Joseph was the next to last son of the family, and his father loved him most. Jacob even gave his son Joseph a special colorful coat, showing that he was his favorite son. Of course, his brothers were jealous of him. Who wouldn't be? Joseph had some strange dreams. Once he dreamed that he was in the field with his brothers, binding up stacks of grain in the field. Everyone else's stack of grain bowed to his. Another time, he dreamed that the sun, moon, and 11 stars were all bowing down to him. When he told his brothers and father these dreams, they weren't too happy. His father rebuked him, and his brothers just got angrier. But his father kept the dreams in mind. One day, Jacob sent his son Joseph to go find the brothers who were taking care of the flocks. He wanted to hear how his sons and flocks were doing. Joseph's brothers saw him from a long way off. "Here comes the dreamer," they said to each other. "Now is our chance to finish him off. Let's kill him." The oldest brother, Reuben, did not want to kill Joseph, so he suggested they throw him in a dry well and leave him there. Reuben had planned to later come and rescue Joseph. Before he could do that, some traders on their way to Egypt passed by, and his brothers decided to sell Joseph to them. And though Joseph was tied up behind a camel and forced to march all the way to hot, dry, dusty Egypt, Egypt was hundreds of miles away. They spoke a different language. They served strange idols. It was a strange new land, and Joseph would be separated from his family. Joseph was sold as a slave to a man named Potiphar. Potiphar's wife was determined to get her way, and one day she grabbed Joseph and tried to force him to sin. Still, Joseph resisted. He ran away from the scene, but Potiphar's wife had grabbed his coat. She was so angry that she lied about him to Potiphar. The accusation landed Joseph in jail. Not only had he been traded as a slave to Egypt, but now he had been thrown in jail for something he didn't even do. Even while he was in jail, Joseph stayed true to God. God had big plans for him. While he was in that Egyptian jail, he had a reputation for being wise and for telling the meaning of people's dreams. One day, Pharaoh, the ruler of Egypt, had bad dreams that perplexed him. He could not understand what they meant and was dead set on trying to figure it out. He asked his advisors, but they could not help. He asked his magicians, but even they could not explain the dreams. Then one of Pharaoh's servants remembered that Joseph was known for interpreting dreams. Joseph was brought from prison and taken to Pharaoh. Pharaoh told Joseph everything that happened in his strange and scary dream. Joseph knew exactly what the dream meant, and he carefully explained the meaning to Pharaoh. Not only did Joseph tell Pharaoh what the dream meant, but he also told him what to do about it. The land would experience famine in 7 years, and they needed to store up food to prepare. Pharaoh was impressed, and he honored Joseph. In fact, he made Joseph the second-in-command ruler over all of Egypt. Although he had been rejected by his family and left for dead, he had risen to power and greatness because God was with him. Later on, when Joseph was giving food to the people, his own brothers came to him for help. You can imagine how surprised they were to see their own little brother whom they had left for dead. He was now ruling one of the greatest countries in the world.
Joseph brought his whole family to live in Egypt. Even though things looked bad for Joseph, God turned it into good. Nah, jadi udah kamu lihat ya, sepintasan perjalanan Yusuf. Dalam bahasa Inggrisnya siapa namanya dia? Dalam bahasa Inggris apa namanya dia? Joseph. Yosef. Yosef. Dalam bahasa Indonesia Yusuf. Ya, minggu lalu kamu udah mendengarkan atau juga melihat animasinya bahwa Yusuf itu dicelakai oleh semua saudara-saudaranya. Karena apa? Papanya lebih sayang. Mereka iri. Betul, boleh nggak iri? Tidak boleh. Udah pintar nih semua nih murid-murid sekolah minggunya, ya. Tidak boleh. Tapi karena kokosnya itu iri, karena si Yosef punya apa? Yusuf itu punya baju jubah. Punya baju ya. yang paling keren, yang paling bagus. Jubahnya bagus, ya. Warna-warni. Ya, warna-warni. Nah, pas waktu lagi papanya suruh si Yusuf ini, coba nih liatin deh koko kamu tuh di sana ya, bawain ini makanan ke sana supaya mereka bisa makan. Nah, pas lagi mereka nunggu-nunggu lihat tuh datang tuh. Siapa bilangnya? Si tukang mimpi ya. Dia bilang, si tukang mimpi itu datang. Ayo kita celakain aja ya. Waduh, pokoknya angkatin ya. Mau mencelakakan. Ya. Mereka bikin rencana dulu ya kan? Iya, bikin rencana jahat buat adiknya karena dia iri ya. Lalu mereka udah kita apain ya? Ya udah dah, kata siapa yang paling besar itu Ruben. Ya udah dah, kita cemplungin aja. Jangan kita bunuh, kita cemplungin aja kemana? Ke sumurnya dalam. Si Yusufnya ini kan masih belum besar, jadi nggak bisa manjat-manjat untuk minta tolong, nggak bisa. Udah biarin. Pada waktu itu lewat apa? Pedagang-pedagang dari Mesir. Kita jual aja ya. Kita jual ke dia. Jadi nanti gimana dong kalau udah dijual? Ini jubahnya kita pakein apa? Pura-pura kita pakein darah binatang supaya nanti kalau ditanya papa kita ini ngapain? Ya, bahwa dia diterkam binatang, ya nggak tahu di mana. Boleh nggak berbohong seperti itu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi mereka sudah merencanakan hal seperti itu. Lalu dijuallah si Yusuf ini pergi ke Mesir, ke tempat yang bahasanya dia nggak tahu, ke tempat yang asing. Apakah dia merasa takut? Ya, mula-mula dia takut. Tapi dia ingat Tuhan selalu beserta dia. Sampailah di sana, dia di Mesir itu diperlakukan sebagai orang-orang tawanan, sebagai budak, apa segala macam. Dan satu hari si istrinya Potifar, yaitu penguasa Mesir di situ, lihat si Yusuf ini orangnya bagus ya, baik ya. Udah saya mau godain dia Tapi si Yusuf ini tergoda nggak? Ya nanti saya kasih kamu ini segala macam dirayu-rayu. Yusuf tetap ingat akan perintah Tuhan, taat akan perintah Tuhan, taat akan firman yang pernah sering dia dengar sama orang tuanya itu, dia taat, dia nggak mau, dia buru-buru kabur. Tapi si istrinya Potifar sempat ngambil jubah yang bukan jubah yang bagusnya ya, tapi semua orang di sana dipakein jubah masing-masing, ditarik jubahnya. Jadi pura-pura lapor ke Potifar bahwa dia sudah dicelakain sama Yusuf. Ini bajunya nih saya taat. Ya, saya nggak mau, Mama. Akhirnya saya dapat bajunya nih, buktinya nih bahwa si Yusuf ini mau jahatin saya. Padahal seperti itu enggak? Ya, tidak seperti itu. Ya, tidak. Akhirnya karena mendengar omongan istrinya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara tadi kan kita lihat deh, di penjara apakah Yusuf sedih, nangis, aduh saya di penjara, padahal saya tidak berbuat salah. Tidak ya, karena dia yakin bahwa Tuhan pasti menolong dia dan pasti ada tujuannya kenapa dia sampai bisa masuk penjara. Nah, berbulan-bulan kemudian ada juru minum sama juru makannya itu
di penjara juga. Terus dia bilang dia mimpi ini ya. Wah, akhirnya si Yusuf karena Tuhan memberikan talenta ya untuk menafsirkan mimpi, si Yusuf ini bisa mengartikan mimpi. Nanti si kamu yang satu juru minum akan dipenggal ya. Satu lagi kamu akan bebas. Oh, masa sih? Seperti apa yang dinubuatkan oleh si Yusuf benar terjadi ya. Yusuf memberikan arti itu bukan dari dirinya sendiri, tapi Allah yang memberikan hikmat untuk menafsirkan mimpi itu. Setelah juru minum dan juru itu bebas dari itu, Yusuf masih di dalam penjara karena dia tidak ada yang menolong lagi. Nah, anehnya lagi, waktu lagi si Potifar mimpi, waduh, mimpi apa ya saya ya? Kok 7 kerbau kurus, 7 batang bulir gandum. Tapi yang kurus malah makan yang gemuk. Terus kerbau yang kurus juga makan yang gemuk. Aneh, apa arti ceritanya? Semua dipanggilin. Ahli-ahli nujum semua. Zaman dulu kan semua dipanggilin tuh orang-orang pintar bilangnya ya. Dipanggilin, tanya, apa arti mimpi saya? Wah, nggak ada yang tahu. Semua di seluruh negeri Mesir itu dipanggil. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba si juru minum ingat. Ya, Tuanku, saya ingat. Sepertinya ada orang Kanaan, orang Ibrani yang di penjara, itu bisa mengartikan mimpi. Oh, masa sih? Kata si Potifar nggak percaya. Semuanya aja nggak bisa. Kok dia bisa? Tak mungkin gitu. Benar, Tuanku. Saya bermimpi gini. Saya betul terjadi seperti apa yang dia bilang. Ya, si Potifar pikir, ya boleh deh, ya coba-coba. Ya udah, kamu panggil tuh tahanan. Jadi dalam tahanan mana mungkin sih bisa artiin mimpi saya. Ya tapi coba-coba deh, ya. Akhirnya si Yusuf dibawa menghadap ke Potifar. Lalu Potifar menceritakan mimpinya begini. Dan dengan hikmat dari Allah, si Yusuf ini mendapatkan apa yang diceritakan itu, mendapatkan arti mimpi. Ya, apa artinya? Ada pernah baca nggak di kitab Kejadian? Ayo, ada yang pernah nggak? Ya. Harus aku tahu artinya. Ayo, apa? Artinya adalah 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kesuburan. Yeay, betul ya. Jadi setelah si Yusuf mengartikan mimpi itu, wah si Potifar berpikir, wah dia orang yang bijaksana. Ya udah, saya ngangkat kamu deh. Ya dikasih pengangkatan seperti mahkota. Saya angkat kamu ya jadi wakilnya saya. Jadi semua orang harus hormat sama saya. Nah, 7 tahun yang kelimpahan itu, si Yusuf bilang ke Potifar, harus dikumpulkan semua yang punya penghasilan, dikirimkan 1/5, masing-masing 1/5 dikasih. Ya, semua harus setor. Kalau zaman kita sekarang mungkin seperti bayar pajak, ya, karena untuk kesejahteraan negeri. Semua dikumpulin. Wow, banyak bergudang-gudang. Saking banyaknya sampai stop ngitung. Tadinya kan dihitung. Si Ano, ayo berapa? Si bapak ini berapa? Bapak siapa? Berapa? Bapak ini, keluarga ini. Saking banyaknya. Akhirnya Yusuf bilang, stop, berhenti. Nggak usah dihitung lagi. Karena sudah banyak. Tapi terus ya, dengan hikmat dari Allah, Yusuf terus mengumpulkan. Nah, benarlah terjadi 7 tahun kemudian terjadi apa? Kelaparan. Ya, jadi semua orang udah nggak bisa beli di toko-toko, beli di mana? Kayak kita sekarang nih lagi langka minyak goreng. Wah, rame-rame beli minyak. Di mana-mana nggak ada. Seperti itu kejadiannya. Di mana-mana nggak ada. Tidak ada yang jual makanan ini itu segala macam. Terutama gandum, karena gandum itu adalah bahan dasar mereka untuk makan. Jadi mereka cari di tanah yang lain, di tanah Kanaan itu jauh sekali ya, bukan di Mesir. Di Mesir aja udah kekurangan, apalagi di tempat lain. Akhirnya si papanya Yusuf, siapa masih ingat? Namanya siapa? Aku tahu. Ya, Yakub. Ya, Yakub nih. Yang lain kan mana nih?
Ya, betul sih. Aku bilang, ya udah kamu pergi deh ke Mesir meskipun jauh. Habis kan kita kekurangan makanan. Jadi mereka pergi beli sana. Si Yusuf kenalin nggak koko-kokonya ini pas pertama kali datang? Ya, Yusuf kenalin, tapi kokonya nggak kenalin. Kenalin. Ya, pertama-tama mereka nggak tahu ya, tapi si Yusuf kenal. Wah, ini saudara-saudara. Karena pada waktu itu si Yusufnya masih belum terlalu besar. Sekarang udah pada besar-besar nih, pokoknya udah pada tua-tua. Tapi Yusuf tetap kenalin ya. Koko kita seberapa besar, seberapa tua, papa kita, papa mama, pasti kita kenal ya. Ini si Yusuf juga kenal. Aduh, hatinya sedih, hatinya gembira, semua yang campur aduk di dalam hatinya. Tapi dia mau tes. Nih, kokonya pada semua udah bertobat belum? Ya, masih iri hati enggak? Gitu. Ternyata waktu lagi mereka bilang, saya dari ini. Coba kamu ceritain, ya. Yusuf sengaja kasih tahu koko-kokonya ini bohong, ya. Kamu mata-mata ya? Kamu kesini mau mata-matain orang-orang Mesir ya? Bukan, tuanku. Nah, teringatlah apa? Mimpi Yusuf, ya. Yusuf teringat apa yang dulu dia mimpi, yaitu apa? Gandum yang nunduk, ya, terus matahari, ya. Jadi dia teringat ya apa yang Tuhan janjikan dulu, yang membuat Tuhan memberikan satu mimpi kepada Yusuf, tapi koko-kokonya malah ketawain dia. Si tukang mimpi ya, inilah itu, mana mungkin sih kamu yang masih kecil kita hormatin tunduk-tunduk. Masa yang tua-tua tunduk sama anak muda? Tapi Tuhan memelihara melalui apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf, meskipun segala macam kesusahan, ya, dia dibuang ke semut, dia diledekin sama kokonya, segala macam difitnah, tapi Tuhan tetap pelihara. Jadi waktu lagi pertama kali si Yusuf udah kenal nih sama koko-kokonya, tapi dia mau coba, di kokonya masih ada. Kamu ya, kamu semua udah datang ke sini belum? Saudara-saudara kamu apa? Terus kokonya jawab dengan jujur, masih ada satu adik kami. Namanya siapa? Benyamin. Ya, itu adiknya si Yusuf, persis di bawah dia. Ya, cuma satu-satu. Jadi dia sayang benar sama dedeknya. Ini kamu juga pada sayang sama dedek nggak? Atau dedeknya suka diledekin, dicubitin, dipukulin ya? Ya dibully ya, nggak boleh ya. Dia sayang benar sama adiknya. Jadi dia pengen lihat, tapi gimana caranya ya? Akhirnya Yusuf membuat satu bukan tipu muslihat, tapi Yusuf mau mencobain kokonya ini jujur apa enggak ya. Jadi karung-karungnya semua yang mereka beli di gandum-gandum dimasukin ke keledainya. Masukin semua, uangnya dikembaliin juga segala macam. Untuk mereka pergi balik lagi ke Mesir. Ke Kanaan ya, untuk pulang karena kelaparan di sana. Nah, terjadilah juga kemudian dibawa ya si Benyaminnya ini, tadinya si kokonya yang paling besar, Simeon dan juga si Ruben. Terutama Simeon, dia bilang, jangan deh, jangan bawa Benyamin, itu satu-satunya adik yang disayang sama papa. Adik kami yang satu sudah tidak tahu kemana, jadi tolong dong. Yusuf tetap, tidak, kalau kamu benar-benar mau bilang bahwa itu bukan mata-mata, kamu pulang, harus balik lagi. Akhirnya balik lagi ya. Setelah dengan pergumulan papanya, aduh nanti takutnya nanti dia nggak balik lagi seperti anak saya Yusuf. Tapi si keluarganya bilang, yang kokoh yang lain, nggak bisa, kita nggak bisa beli lagi kalau si Benyamin nggak balik. Itu buat jaminan. Ya, kalau dia nggak balik, kita nggak bisa beli makanan yang banyak seperti yang sekarang ini. Mungkin masih boleh kali dikasih yang lainnya lagi. Akhirnya terjadilah mereka pergi, begitu datang sampai di istana, Yusuf begitu sedih, begitu gembira, sukacita semua. Dia pelukin. Wah, pokoknya pada bingung yang lain. Ini siapa? Kok pembesar dari Mesir? Kok bisa melukin adiknya? Baru dah si Yusuf mengaku ya, akulah Yusuf yang dulu kamu aniaya. Wah,
Waduh, kaget ya semua koko-koko. Masa sih? Aduh, mati deh. Ya, nanti kita dibalas dendam ini ya. Terus Yusuf bilang, tidak ya. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang baik ya. Jadi setelah mereka saling tangis-tangisan semua ya. Gimana Papa? Oh, Papa baik ya. Ya udah katanya, nanti kamu satu saat bawa lagi semua peralatan segala macam, Papa pindah aja ke sini ya. Dengan izin dari Potifar, bapaknya akhirnya pindah ke Mesir ya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa apa yang direka-rekakan orang untuk perbuatan jahat ya, Tuhan memakainya menjadi hal yang baik ya. Yusuf dipakai oleh Tuhan dengan begitu banyak penderitaan ya, aniaya segala macam. Dan seperti Yesus ya, minggu lalu kamu juga sudah dengarkan cerita bahwa Yusuf begitu banyak istilah sekarang dibully ya sama koko-kokonya, tapi dia tidak mendendam ya, dia tidak merasa kokonya jahat apa segala macam, karena dia tahu Allah turut bekerja ya di dalam segala sesuatu. Seperti nanti kalau ada ayat Mas, kamu juga bisa baca ya ayat hafalannya. Dan seperti apa yang Tuhan janjikan bahwa Yusuf ini menjadi penyelamat bagi keluarganya. Seperti Yesus juga ya. Yesus mengalami apa? Seperti Yusuf bukan? Ya, dianiaya, difitnah, lalu juga banyak penganiayaan, banyak orang tidak percaya, bahkan ditinggalin sama murid-muridnya ya. Jadi kita tahu bahwa Yusuf setelah menyelamatkan keluarganya melalui segala penderitaan itu, Yesus terlebih lagi ya, telah memberikan nyawanya untuk kita, menyelamatkan hidup manusia, untuk menggantikan kita, seharusnya kita yang berdosa untuk disalibkan dan mati, tapi Yesus menggantikan kita semua ya. Jadi melalui pelajaran Allah menyelamatkan keluarga Yusuf ini, kita juga bisa menjadi penyelamat ya. Penyelamat siapa? Terutama diri kita sendiri ya. Kita diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka segala macam penderitaan ya, ataupun mungkin saat ini lagi kurang bagus ya ekonomi Papa, tetap kamu berdoa ya, karena semua hal pasti berlalu. Seperti Yusuf ini juga mengalami segala sesuatu pasti berlalu. Nah, ayat hafalan kita ini diambil, coba. Ayat hafalan diambil dari Roma 8 ayat 28. Coba ya, kamu udah dapat belum Alkitabnya? Dibuka. Ayo, seharusnya di samping selalu ada Alkitab. Nggak usah buka, aku hafal kalau Roma 8 ayat 28. Ya, coba Beatrice. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, betul ya. Jadi kalau kita lagi menderitanya kamu apa sih? Paling sakit ya, nggak mau makan enak, nggak bisa, terus Gojek kirim makanan, mungkin papa mama uangnya lagi pas-pasan, nah paling penderitaan kamu seperti itu ya. Tapi penderitaan apapun Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita tidak usah merasa khawatir berlebihan, sedih berlebihan, boleh sedih, boleh khawatir, tapi tidak berlebihan ya. Nanti lause masing-masing di kelas nanti kamu masuk kelas masing-masing, banyak tuh ya yang harus dikerjakan. Jadi nanti lause tolong devonya dikerjakan karena semua sudah diberikan seharusnya ya. Oke, sampai di sini lause cerita ya. Semoga cerita Yusuf ini menolong kalian, mengingatkan kalian untuk terus melakukan pekerjaan yang Allah berikan dengan bekerja sebagai seorang anak ya, porsinya bertanggung jawab sebagai seorang anak, sebagai pelajar dan sebagai koko, adik, cici semuanya ya harus terus bertanggung jawab di dalam Tuhan. Yuk kita masuk dalam doa ya. Bapa, sekali kami bersyukur kami boleh diingatkan untuk meneladani Yusuf yang meskipun mengalami
aniaya, fitnah, dan juga sengsara di dalam penjara, tapi Tuhan selalu beserta Yusuf. Dan terlebih lagi, Yesus pun sudah mati bagi kami dan bangkit pada hari ketiga. Kami juga boleh mempercayai Yesus dan menyediakan tempat di sana kalau kami sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, biar akhirnya dalam masa pandemi ini kami juga boleh taat akan segala peraturan pemerintah, peraturan papa mama, peraturan sekolah, sehingga kami bersama-sama boleh menerapkan semuanya dan boleh sehat selalu, sehingga menjalani semua dengan penuh sukacita dan damai karena Tuhan beserta kami semua. Terpujilah ya Bapa untuk semuanya. Kami serahkan semua di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bye. Terima kasih.